Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi pada tayangan yang saya kali ini. Di sini nanti saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya dengan mata kuliah Ekonomi Informasi, di mana dari mata kuliah ini saya berdiskusi dengan dua rekan saya. Yang pertama Mbak Rima Mujilestari dan yang kedua Mbak Grilda Nurdianasari. Dari hasil diskusi kami ini akhirnya terbentuk suatu tayangan yang akan nanti saya jelaskan di sini. Di sini nanti saya bertugas untuk mendiskusikan apa yang sudah dibicarakan atau direnungkan oleh kedua rekan saya. Baik, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai kegagalan pasar serta peran pemerintah dan bagaimana dampak kegagalan pasar terhadap asimetri nasional. Kegagalan pasar disebutkan bahwa suatu keadaan di mana pasar ini gagal mengalokasikan atau mengelola sumber daya manusia atau harga tidak mampu membatasi permintaan dan tidak bisa meningkatkan penawaran sehingga tidak tercipta suatu pasar yang efisien. Baik, lalu apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya kegagalan pasar? Yang pertama, adanya hak kepemilikan atau property rights. Kadang orang juga bisa bersifat individualistik atau lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, unsur ketidaksempurnaan pasar, di mana tidak tercapainya kondisi Pareto optimal atau konsumen tidak bisa menyamakan tarif marginal, substitusi, dan produsen menawarkan barang untuk dijual dengan harga yang relatif tinggi. Jadi di sini bisa diartikan sebagai sifat bermonopolistik ya. Kemudian sifat monopolistik itu sendiri apa? Di sini disebutkan bahwa di mana sifat monopoli ini struktur pasar hanya ada satu penjual, kemudian substitusi produknya yang bersifat mirip, dan adanya hambatan yang masuk ke dalam pasar. Baik, faktor yang ketiga terjadinya kegagalan pasar adalah adanya barang publik, di mana barang atau jasa dihasilkan swasta, kemudian dijual. Namun setelah berkembangnya kebudayaan atau kebutuhan masyarakat, kemudian berkembangnya teknologi, maka barang atau jasa ini sudah tidak dihasilkan oleh swasta dan tidak dijual di masyarakat. Dan istilah ini dikenal dengan barang atau jasa publik. Kemudian faktor selanjutnya yang menyebabkan kegagalan pasar adalah adanya eksternalitas atau merupakan kerugian yang diderita atau dialami oleh pelaku ekonomi karena tindakan ekonomi lain yang tidak tercermin dalam harga pasar. Kemudian faktor kelima, nah ini faktor yang sering terjadi di sekitar kita, adalah faktor kegagalan informasi, di mana informasi yang diterima oleh masyarakat ini tidak sesuai dengan kenyataannya, atau informasi yang diharapkan oleh masyarakat ini tidak sesuai dengan apa yang ia butuhkan untuk keperluan kegiatan ekonominya. Dalam kegiatan perekonomian, tentunya pemerintah merupakan elemen penting sebagai tolak ukur terlaksananya kegiatan ekonomi nasional maupun internasional. Ada pemerintah yang mengatur perekonomian secara ketat atau intensif, ada pula yang membatasi sebagai pendukung saja dalam suatu perekonomian. Tujuan campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang pertama adalah menjamin kesamaan hak untuk setiap individu tetap terwujud. Ya pasti, setiap warga negara ingin negaranya selalu maju dan terus berkembang. Dari negara berkembang ingin ke negara maju. Dari negara tertinggal ingin ke negara yang terdepan. Kemudian yang kedua, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang. Tujuan campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi selanjutnya adalah mengawasi kegiatan perusahaan sehingga tidak melakukan praktek monopoli yang merugikan. Kemudian yang keempat adalah menyediakan barang bersama, artinya barang di sini penggunaannya diperuntukkan secara bersama-sama atau kolektif. Nah, jalan raya ini kan juga salah satu contoh di mana pelayanan publik ini bersifat untuk digunakan secara bersama-sama agar masyarakat bisa menuju suatu wilayah dengan akses yang mudah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola kegiatan ekonomi. Apa saja pola kegiatan ekonomi? Yang pertama adalah membuat peraturan.
Kemudian yang kedua adalah menjalankan kebijakan fiskal dan menjalankan kegiatan moneter. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal ini adalah strategi atau langkah pemerintah dalam pengeluaran sistem dengan cara mengumpulkan pajak. Jadi hal-hal yang bersifat dengan pengumpulan pajak ini disebut dengan kebijakan fiskal. Kemudian kebijakan moneter ini diartikan sebagai langkah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian atau untuk mempengaruhi seperti misalnya suku bunga, operasi bank-bank, serta mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kemudian pola kegiatan ekonomi selanjutnya adalah melakukan kegiatan ekonomi secara langsung, baik itu melalui alokasi, distribusi, ataupun stabilisasi. Fungsi alokasi ini adalah menyediakan atau mengelola sumber daya yang ada. Dari fungsi alokasi kita ke fungsi distribusi. Apa itu fungsi distribusi? Fungsi distribusi adalah penyesuaian terhadap pendapatan dan kekayaan alam guna menjamin terpenuhnya kondisi yang adil dan merata dalam kegiatan perekonomian negara. Kemudian, fungsi stabilisasi adalah kebijakan anggaran untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi lanjut dari peran pemerintah, kemudian kegagalan pasar, kita lanjut ke asimetri informasi bisa berdampak juga pada kegiatan-kegiatan nasional lainnya. Tentu saja bisa, karena asimetri informasi ini adalah suatu ketidakseimbangan atau ketidakbenaran penyampaian informasi yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Jadi dari data yang ada di sini disebutkan bahwa sebenarnya manajemen perusahaan ini memiliki 90% informasi, sedangkan pemegang saham hanya memiliki 40% informasi. Mengapa asimetri informasi ini bisa terjadi di suatu perusahaan? Karena umumnya asimetri ini biasanya terjadi di perusahaan dengan skala menengah hingga besar. Contohnya di negara ini juga bisa. Kemudian pihak pemegang saham ini tidak secara langsung turun tangan seperti itu, turut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai kegagalan pasar pada asimetri nasional. Tentunya kegagalan pasar pada asimetri nasional akan berdampak besar pada keutuhan negara itu sendiri. Ya jelas, karena kegiatan ekonomi ini kan juga merupakan suatu kegiatan di mana proses ekonomi bisa berjalan dengan lancar, dengan optimal, seperti itu. Kemudian dengan adanya ketidakseimbangan informasi, maka kegiatan ekonomi juga pasti akan terhambat. Kemudian pendapatan nasional suatu negara pasti akan berkurang. Kemudian sulit untuk mengalokasikan sumber daya yang ada. Adanya ketimpang-tindihan antara kebutuhan ekonomi seseorang. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin juga pasti akan semakin menderita, seperti itu. Jadi seharusnya memang seluruh warga negara, baik itu pemerintah, baik itu masyarakat sendiri, juga harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi agar berjalan dengan lancar dan secara optimal. Indonesia sendiri memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah seperti itu. Jadi harus bisa mengalokasikan atau mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien. Dari penjelasan saya mengenai kegagalan pasar, kemudian peran pemerintah dalam mengalokasikan atau pencegahan terhadap kegagalan pasar, serta kegagalan pasar yang bisa menyebabkan asimetri nasional, tentunya kita sebagai warga negara yang baik, khususnya generasi muda, harusnya kita bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan untuk mengelola sumber daya alam. Mari kita bangkit secara bersama-sama agar Indonesia menjadi negara yang makmur dan damai, mengelola sumber daya alam yang ada agar dikenal di mancanegara, hingga ternyata Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Tidak hanya negara-negara maju di luar sana, tapi Indonesia di sini juga pasti akan memiliki kekayaan alam dengan kebudayaan yang berjarak sendiri. Pada dasarnya memang kegagalan pasar itu adalah salah satu
proses di mana suatu negara ini bisa maju dari negara yang berkembang menuju ke negara maju, dari negara yang tertinggal ke negara yang terdepan. Jadi untuk itu usaha pemerintah itu sangat berarti untuk terselenggaranya kegiatan ekonomi yang efektif agar kegiatan perekonomian suatu negara dapat tercapai sehingga pendapatan negaranya akan berkembang secara perlahan setiap tahunnya. Tetapi tidak hanya mengandalkan peran pemerintah, warga negara yang ada di dalamnya, yang menghuni suatu negara, yang menghuni suatu wilayah juga harus berusaha untuk bisa memaksimalkan sumber daya yang ada, kemudian dijaga dengan baik-baik. Jadi memang itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Saya bersama kedua rekan saya, Mbak Grilda Nurdianasari beserta Mbak Rima Mujilestari mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dengan tayangan ini bisa memberikan pendidikan yang mungkin bisa diterima. Kami memohon maaf apabila dalam tayangan video ini banyak sekali terjadi kesalahan, kekeliruan. Saya memohon maaf. Saya mewakili dari teman-teman saya mohon pamit untuk mengundurkan diri. Semoga kesempatan kedepannya kami bisa memberikan informasi yang bisa bermanfaat untuk semua orang seperti itu. Saya Tia Saputri dari Prodi Ekonomi Syariah Staimas Wonogiri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.